وصحبه وله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد. Asatiz dan ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada dua asatiz yang telah menyampaikan presentasinya tentang muqaddimah fi ilmi takhrij yang mencakup sejarah takhrij dan definisi takhrij, perbedaan antara takhrij dan ilmu takhrij. Ya mungkin ada beberapa mulahadzat saja ya, atau beberapa ziyadat bahwa seperti yang tadi dijelaskan, tentu takhrij ini objeknya adalah tentu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Fahim bahwa al-hadis ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua apapun yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu masuk dalam kategori hadis. Baik itu ba'dal bi'tsah atau qablal bi'tsah. Kalau tadi disebutkan ba'dal bi'tsah saja, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Tidak, hadis itu mencakup juga qablal bi'tsah, ya, karena semua yang berkaitan dengan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu setelah diutus ataupun qablal bi'tsah, itu masuk dalam kategori hadis. Oleh sebab itu kita melihat di dalam riwayat-riwayat itu banyak yang bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diutus, dan itu kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah karena Rasulullah SAW yatahannatsu ay yata'abbadu fi ghari Hira, dan itu beliau lakukan sebelum diutus. Nah, kemudian Rasulullah SAW karena yulaqqabu fil jahiliyati bil amin, ya, seorang yang amin, dan itu dikenal sebelum Rasulullah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah, ya, dari masa lahir bahkan dari sebelum beliau lahir, ketika sudah ada tanda-tanda irhasat, itu sudah masuk di dalam kategori hadis karena berkaitan dengan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi bahwa qablal bi'tsah ini banyak akhlak-akhlak yang bisa kita istifadah, ya, dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus. Nah, kemudian mengenai takhrij, takhrij ini tentu pada masa-masa awal itu masih belum diperlukan, apalagi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu inti takhrij ini kan artinya kita ingin mengetahui sumber hadis tersebut. Dan pada zaman Rasulullah itu para sahabat itu masih hidup bersama sumber hadis itu sendiri, sehingga ada masalah-masalah langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman sahabat juga ilmu ini masih belum ilmu dalam makna secara etimologi itu masih belum ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman sahabat juga, walaupun mungkin praktiknya itu sudah ada, tetapi bentuknya itu berbeda. Ya, berbeda. Bentuknya apa pada zaman sahabat? Pada zaman sahabat mereka mendengar ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini siapa sahabat yang meriwayatkan ini? Nah, misalnya yang meriwayatkan ini adalah fulan, sahabat fulan. Maka untuk memastikan hadis ini, mereka langsung bertanya kepada sahabat yang bersangkutan. Nah, ini adalah bentuk daripada takhrij juga, ingin mengetahui sumber hadis ini. Ya, seperti yang kita lihat misalnya, jadi takhrij itu lebih kepada perbuatan, ya, perbuatan fisik, ya, perbuatan langsung ada tindakan, ya, bukan hanya membuka lembaran-lembaran, tetapi dengan menelusuri
sumber hadis tersebut. Seperti yang kita lihat misalnya kalau dalam sejarah periwayatan hadis itu kita melihat misalnya Uqbah bin Nafi', ya maaf, Jabir Al-Ansari, atau Abdullah bin Maslamah, atau Abu Ayyub Al-Ansari, ya, itu mereka mengadakan perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh untuk memastikan, ya, misalnya yang dilakukan oleh Abu Ayyub kalau tidak salah, yang pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Uqbah bin Nafi', ya, yang pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, maka dari Madinah berangkat ke Mesir dengan tujuan apa? Dengan tujuan hanya untuk memastikan hadis ini betul-betul dari Rasulullah SAW dengan bertanya langsung kepada orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, itu sebenarnya juga praktik dari takhrij, tetapi praktiknya berbeda dengan masa-masa akhir. Kalau masa-masa akhir itu ya dengan kita merujuk kepada kitab-kitab yang memang sudah menjadi rujukan utama. Nah, tetapi kalau mereka dulu ya rujukan utamanya itu sumbernya, referensinya itu adalah pribadi orang, ya, para sahabat, para tabi'in, dan demikian juga generasi-generasi setelahnya, ya, generasi Sayyidina, generasi sahabat, generasi tabi'in. Nah, itu masih belum diperlukan seperti yang kita kenal ilmu takhrij secara etimologi, tetapi secara praktiknya itu sudah ada, yaitu dengan diantaranya juga dengan mempertanyakan sanad, itu juga adalah bentuk daripada takhrij. Nah, ini sumbernya dari mana? Kamu dengar dari siapa? Nah, ini kan kita menelusuri hadis ini sumbernya dari siapa? Nah, mencari sumber ini artinya kita bertanya tentang sanad hadis ini. Nah, bertanya tentang sanad hadis ini juga sebenarnya bentuk daripada takhrij pada zaman itu. Nah, kemudian pada zaman-zaman berikutnya ketika kitab-kitab hadis itu sudah tertulis, ya, yang pertama di atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan kepada Ibnu Syihab Muhammad bin Ubaidillah bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sebelum itu belum tertulis, ya, secara sistematis, tetapi masih bertebaran di dalam sahaib seperti sahifah Abdullah bin Amr bin As, sahifah Abdullah bin Mas'ud, kemudian sahifah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Nah, maka setelah generasi tersebut, ya, ketika para ulama ingin mencari hadis, maka mereka tinggal mencari dalam kitab-kitab yang sudah tertulis oleh para ulama yang memang meriwayatkan hadis tersebut, hadis yang mereka tulis di dalam kitab mereka dengan sanad mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga kitab yang mereka tulis itu menjadi rujukan utama, menjadi sumber utama. Ya, jadi sebelumnya yang menjadi sumber itu adalah para ruwat, para perawi. Ya, sebelum generasi, artinya sebelum penulisan kitab-kitab hadis, referensi utama, rujukan utama itu adalah ruwatul hadis. Tetapi ketika hadis itu sudah tertulis dan proses takhrij melalui ruwatul hadis itu sudah dilakukan oleh ashabul musannafat minal ulama, ya, antaranya kutubus sittah atau kutubut tis'ah, Sunan Darimi, dan kitab-kitab lainnya, dan mereka tulis di dalam kitab mereka dengan sanad mereka kepada Rasulullah SAW atau dengan sanad mereka melalui referensi utama yang berbentuk ruwat, ya, sehingga kitab yang mereka tulis itu menjadi referensi ataupun menjadi rujukan di dalam takhrij untuk orang-orang yang setelahnya, sehingga setelah itu tidak lagi referensi itu berbentuk rawi. Kenapa? Karena hadis-hadis itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab, ya, di dalam buku-buku. Jadi tidak diperlukan lagi perawi-perawi, ya, dalam artian untuk membuktikan hadis ini ada di mana ataupun untuk membuktikan hadis ini sahih atau tidak. Nah, setelah masa-masa tadwin kutubul hadis, nah, kemudian
mulai berkembangnya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu lainnya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab tersebut mereka mencantumkan hadis. Nah, terkadang dengan sanad mereka sendiri atau terkadang disebutkan hadis tersebut tanpa ada sanad, bahkan tanpa ada perawinya, ya, perawi pertamanya. Maaf, ini anak lagi kurang sehat. Nah, ketika kita misalnya buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab kitab-kitab zuhud dan lain sebagainya, kitab-kitab nasaih dan lain-lain sebagainya. Di situ hanya tercantumkan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kan kita perlu mengetahui pertama, ini hadis ini sumbernya dari mana? Siapa periwayatnya? Siapa sahabat yang meriwayatkannya? Maka kita untuk menemukan hadis tersebut, kita mencari kepada al-masadir al-asliyah, yaitu masadir asliyah itu yang mana? Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dengan sanad mereka sendiri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu masadir al-asliyah, ya, seperti Kutubus Sittah, Sunan Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan yang lainnya. Nah, itu menjadi referensi utama. Ya. Nah, setelah itu, kalau kita menemukan hadis tersebut di dalam salah satu kitab tersebut, ya, maka selanjutnya adalah apabila hadis tersebut bukan pada Sahih Bukhari dan bukan pada Sahih Muslim, nah, maka kita perlu menelusuri jalurnya, sanadnya, untuk dapat mengetahui kualitas hadis tersebut, yaitu namanya dirasatul asanid. Nah, tujuan dari dirasatul asanid ini apa? Untuk mengetahui hukum hadis tersebut, apakah sahih, hasan, dhaif, mursal, munqati, marfu, dan lain sebagainya. Semua itu akan kita ketahui melalui ilmu takhrij. Ya. Maka sekali lagi bahwa takhrij ini diperlukan pada masa-masa, ya, setelah penulisan kitab-kitab yang menjadi masadir asliyah. Nah, kemudian nanti akan dibahas juga tentang masadir sanawiyah. Masadir sanawiyah ini adalah ada kitab-kitab yang mengambil dari kitab sumber, ya, seperti dari Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Ini adalah kitab-kitab yang tentu tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama, atau kitab-kitab takhrij, ya, seperti Kanzul A'mal, Jami'us Shaghir, Jam'ul Jawab, Al-Jami'ul Kabir, Suyuti, dan lain sebagainya. Ini adalah masadir sanawiyah. Nah, ini juga nanti akan diperlukan kapan? Apabila tidak ditemukan pada masadir asliyah, tetapi disebutkan di dalam masadir sanawiyah, ya, masadir sanawiyah, kemudian dia nanti akan dinisbatkan kepada fulan di dalam kitabnya, yang terkadang kitabnya itu sudah nggak ada. Nah, sehingga nanti di dalam takhrij kita akan mencantumkan itu, ini hanya disebutkan di dalam masadir sanawiyah. Misalnya Imam Suyuti menyebutkannya di dalam Al-Jami'ul Kabir atau Al-Jami'ul Shaghir, atau dalam Kanzul A'mal, Al-Muttaqil Hindi, dan lain sebagainya, wa azahu ila fulan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah takhrij ini bagi yang mempelajari ilmu hadis atau bahkan apapun yang kita pelajari, kita mempelajari ulumus syar'iyyah, itu pasti akan diperlukan. Ya, pasti akan diperlukan. Ya, kenapa? Ya, karena kita belajar fikih juga nanti akan berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu tentu untuk mengetahui sumbernya dan mengetahui kualitasnya. Yang belajar tafsir juga demikian. Nanti di dalam tafsir itu ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil riwayat, dan di situ juga terkadang kita harus perlu menelusuri sumber daripada hadis yang tercantum di dalam kitab tersebut. Ya, kemudian setelah itu nanti setelah kita mengetahui sumbernya, baru kita
melakukan tahap berikutnya, yaitu dirasatul asanid, ya, dirasatul asanid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui hukum sanad dari hadis tersebut, sehingga hadis tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi hadis yang sahih mungkin, hadis yang hasan mungkin, atau hadis yang baik, atau hadis yang makbul bisa diamalkan, atau hadis yang mardud yang perlu kepada penelusuran untuk bisa diamalkan atau tidak. Ya. Maka itu berkaitan tentang takhrij. Dan dahulu juga kalau kita sekarang mungkin proses takhrijnya itu akan lebih mudah lagi, karena di antara metode takhrij seperti yang tadi dijelaskan juga atau disinggung, itu takhrij bil hasib al-hasib al-ali, yaitu dengan komputer. Cukup tulis satu kata, nanti akan keluar sekian dari sekian ribu kitab, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan kata tersebut atau perawi dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu, ya, bahkan sebelum ada kutub Al-Faharis, ya, itu untuk menelusuri sebuah hadis itu para ulama itu harus membuka satu persatu kitab-kitab hadis tersebut per lembar. Mereka baca, mereka telusuri, ya, sehingga itu juga mungkin diantara hal yang sangat memberikan faedah kepada ulama terdahulu di dalam keluasan ilmu mereka, ya. Karena untuk menelusuri satu hadis mereka harus membaca ribuan hadis gitu. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh Imam As-Suyuti, pernah membaca kitab guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Allamah Asy-Syumuni, yang mensyarah atau yang mentaklid kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad. Di situ guru beliau Al-Allamah Asy-Syumuni itu menyebutkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut beliau sebutkan, Al-Allamah Asy-Syumuni menyebutkannya sumbernya adalah Sunan Ibnu Majah. Akhirnya Imam Suyuti yang mentakhrij ataupun yang membaca karya gurunya ini ingin menelusuri, ya, beliau ingin mentakhrij hadis-hadis yang disebutkan oleh gurunya Al-Allamah Asy-Syumuni. Nah, di antara hadis yang beliau temukan adalah hadis yang dinisbahkan oleh gurunya kepada Imam Ibnu Majah. Akhirnya beliau mengambil kitab Ibnu Majah, ditelusuri satu persatu, setiap lembar ditelusuri sampai akhir, ternyata kitabnya hadisnya nggak ditemukan, nggak ketemu. Akhirnya beliau masih ini, jangan-jangan saya yang kelewat gitu. Diulangi lagi, dibaca dari awal sampai akhir, ternyata nggak ketemu juga. Masih nyalahkan dirinya sendiri, ini kayaknya saya ini kelewat, kayaknya mata saya nggak ngelihat gitu. Diulangi sampai 3 kali. 3 kalinya sudah nggak ketemu juga. Baru beliau datang kepada gurunya, ya, mengatakan bahwa antum menisbahkan hadis ini kepada Imam Ibnu Majah, tetapi setelah saya telusuri di dalam kitab Ibnu Majah berkali-kali, ya, ternyata saya nggak temukan hadis ini. Akhirnya Al-Allamah Asy-Syumuni itu langsung mengambil kitabnya, kemudian beliau langsung coret, ya, tanpa menelusuri kembali. Akhirnya beliau bertanya kepada beliau, kenapa, katanya, kok tidak memberikan penjelasan kepada saya, artinya hadis ini sumbernya dari mana. Akhirnya beliau menyebutkan, saya ketika menisbahkan hadis ini kepada Ibnu Majah itu saya mentaklid fulan, katanya. Saya mentaklid seseorang yang menisbahkannya kepada Ibnu Majah, dan saya tidak mentaklidnya ataupun tidak menelusurinya dari Ibnu Majah sendiri. Nah, ini yang kita lihat adalah yang maudhi'us syahid di sini adalah apa yang dilakukan oleh Imam Suyuti ketika mentakhrij satu hadis, itu harus membaca Sunan Ibnu Majah sampai 3 kali. Ya, inilah juga di antara faktor yang menjadikan para ulama terdahulu itu memiliki keluasan ilmu di dalam, ya, khususnya di dalam
bidang hadis. Beda dengan kita kalau sekarang itu yang kita kalau mau mencari satu hadis ya udah tinggal pencet, udah nanti yang kerja itu yang yang membuka lembaran-lembaran itu misalnya Maktabah Syamilah ya, dan apa namanya perangkat-perangkat lainnya, aplikasi lainnya, sehingga kita tinggal mengambil hadis yang kita inginkan saja. Ya, nah, tetapi tentu ada ada faedahnya juga. Ya, di antaranya mungkin kita bisa menyingkat waktu. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cara yang terdahulu itu walaupun memakan waktu yang sangat lama, tetapi memberikan faedah yang sangat besar. Di antaranya adalah ilmu yang cukup banyak. Ya. Nah intinya adalah ilmu takhrij ini sangat diperlukan sekali. Ya, tetapi ilmu takhrij ini ya tidak bisa kita pelajari kalau kita tidak mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ya, karena antara ilmu mustalahul hadis dengan ilmu takhrij ini sangat erat sekali. Ya, karena mustalahul hadis itu adalah teorinya, ya, teori yang tujuannya adalah untuk mengetahui hadis ini. Tujuan dari ilmu hadis dirayah itu adalah untuk mengetahui status hadis ini sahih atau hasan atau dhaif atau munqati atau mursal, mausul atau lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui sahih, hasan dan lain sebagainya, maka diperlukan ilmu yang mempraktikkan teori tersebut yang bernama ilmu takhrij. Ya, ilmu takhrij. Yang dengan takhrij ini kita bisa menelusuri sanadnya, bisa muqaranah antara sanad-sanad tersebut, sehingga kita bisa mengkategorikan oh hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis yang dhaif, tetapi karena dia punya mutaba'ah dan punya syawahid sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi misalnya. Oh hadis ini gharib, kenapa? Karena memang tidak ada jalur lain kecuali dari fulan tersebut. Hadis ini masyhur, kenapa? Karena dia memiliki jalur riwayatan lebih daripada 3 orang. Nah semuanya itu dapat kita ketahui dari mana ya, dari takhrij tersebut, ya, dari takhrij. Maka oleh sebab itu antara ilmu hadis atau antara mustalahul hadis kemudian ilmu takhrij, yang ilmu takhrij ini sebenarnya bukan hanya mengetahui di mana tempat hadis tersebut atau sumber hadis tersebut, tetapi dia mengandung takhrij ini mengandung 3 unsur disiplin ilmu sebenarnya sini, yaitu ada takhrij, yaitu untuk mengetahui sumber hadis, kemudian ada dirasatul asanid, dan ini tentu akan menjadikan kita berinteraksi dengan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita mengambil kesimpulan umum tentang hukum dari sanad tersebut, ya, apakah sanadnya sahih atau hasan atau dhaif atau bentuknya adalah syadz, mungkar, muttarib, maqlub dan lain sebagainya. Semuanya itu melalui proses takhrij. Nah, amaliyah penelusuran itu dinamakan dengan al-i'tibar, ya, al-i'tibar. Kemudian jalur-jalur yang lain yang kita temukan itu bernama mutaba'at dan syawahid. Ya, mungkin nanti akan kita bahas juga di dalam ilmu mustalah hadis. Ya, di situ kemarin saya tidak mencantumkan ada ma'rifatul i'tibar wal mutaba'at wal syawahid. Padahal ini sangat penting sekali di dalam ilmu takhrij. Maka mungkin nanti saya akan tambahkan satu judul lagi yang mungkin sangat erat kaitannya dengan takhrij ini, yaitu ma'rifatul i'tibarat wal mutaba'at wal syawahid. Ya. Baiklah, mungkin itu sedikit idhofat ya, mengenai tadi perkembangan ilmu takhrij atau muqaddimah tentang ilmu takhrij ya, dan definisi takhrij dan hakikat takhrij itu. Wallahu taala a'lam. Silakan para asatidz, mungkin ada yang juga mau menambahkan tadi presentasi dari sahabat-sahabatnya, silakan. وفي سؤال؟
فيما يتعلق بالتخريج ولا izin bertanya Ustaz. تفضل. Perbedaan antara takhrij dengan tahqiq itu apa Ustaz? Dengan Tahqiq. tahqiq. Ya, kalau takhrij ini kan artinya kita ingin menelusuri sumber hadis. Ya, sumber hadis ini dari mana? Siapa yang meriwayatkannya? Jadi kaitannya dengan matan hadis, ya, atau hadis ini ya hadis baik itu hadis marfu atau hadis mauquf ataupun hadis maqtu. Ya, intinya adalah kita ingin mengetahui sumbernya. Ya. Kalau tahqiq ini kaitannya dengan kita menelusuri ya kata-kata yang ada di dalam maktub misalnya, kita ingin menelusuri kebenaran kata ini misalnya. Ya, ada kitab misalnya, kitab sudah dicetak atau kita ingin mencetak buku misalnya, buku karya ulama yang terdahulu. Nah, ketika kita menulis nasnya, maka perlu setiap kata itu kita telusuri kebenaran nisbahnya kepada musannif. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Dari makhtutnya, dari manuskrip yang ada. Manuskrip yang ada. Apakah itu manuskripnya itu langsung ditulis oleh musannifnya, atau oleh muridnya, atau oleh setelahnya. Ya. Nah, maka yang menjadi rujukan utama di sini yang adalah kalau ada makhtut dari musannifnya langsung, maka itu akan menjadi rujukan untuk kita bisa memastikan bahwa kata ini memang benar seperti ada pada makhtut ini. Maka oleh sebab itu di dalam mentahqiq itu kita nggak cukup dengan satu makhtut, kecuali makhtut itu adalah tulisan tangan daripada musannif atau tulisan dari murid musannif yang sudah dibaca kepada gurunya. Itu bisa satu makhtut untuk mentahqiq. Ya. Maka tahqiq ini adalah penelusuran ya untuk mengetahui al-haq ya, di dalam apa? Di dalam manuskrip dari sebuah kitab. Ya. Jadi tahqiq ini sebenarnya lebih umum daripada takhrij. Ya. Karena tahqiq ini juga bisa masuk di dalamnya takhrij, karena takhrij juga ya tujuannya adalah untuk mengetahui validasi daripada semua hadis. Demikian juga tahqiq itu kita ingin menguji kesahihan ataupun validasi daripada sebuah kalimat ataupun kata yang ada di dalam kitab tersebut. Oleh sebab itu nanti di dalam tahqiq itu kita melihat dalam nuskhah ini, dalam makhtut ini dikatakan begini, sementara dalam makhtut ini dikatakan seperti ini. Nah, kemudian di situ kita mengadakan muqaranah. Kira-kira mana yang lebih benar sesuai dengan konteks yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, itu namanya tahqiq. Jadi tahqiq ini lebih kepada manuskrip, ya. Kalau takhrij itu ya lebih kepada hadis-hadis, baik itu hadis yang marfu ataupun yang maqtu ataupun yang mauquf. Ya. Atau juga kita ingin mentakhrij kalam-kalam ulama, misalnya ada kalam ulama dicantumkan dalam sebuah kitab. Nah, ini sumber rujukannya di mana? Nah, itu juga kita ingin mentakhrij kata tersebut, yaitu ingin mengetahui sumber kitab yang menyebutkan ungkapan ulama ini. Jadi sekali lagi bahwa takhrij ini adalah ingin mengetahui sumber dari hadis ataupun dari kalam ataupun qaul dari para ulama. Allah taala. Mohon izin Ustaz. Ini mau nanya terkait antara takhrij dengan ilmu jarh wa ta'dil. Jadi korelasinya atau hubungan antara ilmu takhrij dengan al-jarh wa ta'dil itu bagaimana Ustaz? Apakah itu
keilmuan tersendiri yang terpisah apa saling terhubung antara takhrij dengan jarh wa ta'dil? Ya, jadi begini. Takhrij itu ibarat paket yang di dalamnya ada kandungan yang berupa penelusuran tentang sumber hadis. Kemudian mengetahui kualitas hadis. Yang mana mengetahui kualitas hadis ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan dirosah asanid. Dirosah asanid itu artinya apa? Ya, misalnya ada hadis diriwayatkan oleh Syu'bah misalnya dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Nah, hadis ini tadi diriwayatkan ya, diriwayatkan dari Syu'bah an Qatadah an Anas. Misal ya, misalnya. Nah, dirosah asanid itu artinya apa? Kita akan telusuri dulu, Syu'bah ini siapa? Apa yang kita lakukan di dalam penelusuran, di dalam menelusuri siapa sih Syu'bah ini? Maka yang harus kita lihat adalah namanya, nasabnya. Ya, Syu'bah Ibnul Hajjaj bin Fulan bin Fulan. Kemudian nisbahnya. Nisbahnya itu nisbahnya apakah dia nisbahnya Kufi, ya, kemudian Syami misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu apa? Siapa guru-gurunya? Kemudian siapa murid-muridnya? Setelah itu apa pernyataan ulama tentang Syu'bah ini? Kita mencari alfaz para ulama. Pertama yang kita cari adalah pujian-pujian ulama yang mengatakan fulan misalnya dia siqah atau dia adalah siqatun hafiz dan lain sebagainya. Atau terkadang nanti kita akan menemukan para ulama mengatakan fulanun saduq yukhti atau saduq lahu awham dan lain sebagainya. Nah, maka ucapan para ulama yang mengatakan siqah dan lain sebagainya itu dinamakan sebagai jarh wa ta'dil. Jarh itu menyebutkan kekurangan-kekurangannya, yaitu fulanun dhaif, fulanun kadzdzab misalnya, fulanun saduq illa annahu yukhti, atau siqatun yahim dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam kategori jarh wa ta'dil. Nah, setelah itu nanti baru kita, dan itu kita akan lakukan pada semua tabaqat ruwat. Ya, kemudian setelah itu kita cari Qatadah. Qatadah ini siapa? Misalnya Qatadah Ibnu Du'amah As-Sadusi Al-Kufi. Siapa dia? Gurunya siapa? Oh, ternyata gurunya ini. Muridnya siapa? Ini tujuannya apa? Apa tujuannya kita menelusuri gurunya siapa, muridnya? Ini untuk memastikan ketersambungan hadis tersebut. Karena misalnya nanti kita menemukan ada seorang perawi, katanya dia meriwayatkan dari fulan, an fulan. Tetapi setelah kita telusuri di dalam deretan gurunya, kok nggak ada. Kita cari pada semua kutubut tarajum, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa fulan ini gurunya. Ya. Nah, ini nanti akan kita perlukan di dalam mengecek ketersambungan hadis tersebut. Ya, ketersambungan sanadnya. Nah, maka jarh wa ta'dil ini adalah ilmu tentang, atau ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui fulan ini siqah, fulan ini dhaif, fulan ini, dan seterusnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, kalau dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan dirasatul asanid. Karena dirasat asanid ini akan mengandung juga
kita mengetahui ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Apa faedahnya? Karena nanti ketika kita menghukum hadis, mau tidak mau kita akan merujuk kepada ilmu jarh wa ta'dil tersebut, yaitu ilmu tentang yang membahas tentang fulan ini, apakah fulan ini termasuk orang yang siqah, termasuk orang yang dhaif dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat erat antara takhrid, dirasa asanid, kemudian jarh wa ta'dil. Ya, jarh wa ta'dil ini diperlukan nanti ketika kita ingin menghukum sanad tersebut. Ya, setelah kita telusuri fulan, ini fulan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah kita bisa menghukum hadis. Jadi dirasa asanid. Jadi kalau kita mau menghukum hadis, maka mau tidak mau menelusuri hadis harus kita lakukan, dirasa asanid harus kita lakukan, kemudian jarh wa ta'dil juga harus kita lakukan. Baru bisa kita menghukum hadis ini sahih, ya, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketiga-tiganya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kecuali memang tujuannya hanya untuk mengetahui sumber hadis tersebut. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang murni takhrij, ya, tanpa ada dirasah asanid dan jarh wa ta'dil, ya, ataupun hukmu 'ala sanad. Kemudian nanti ada juga ilmu yang sangat kita perlukan yang namanya ilmu ilal. Ya. Jadi sebenarnya antara semua ilmu hadis ini satu sama lain itu memiliki hubungan yang sangat erat, nggak bisa dipisahkan. Ya. Pertama, mustalahul hadis, ilmu hadis dirayatan itu adalah tujuannya adalah ma'rifatus sahih minar riwayati was-saqim minha, untuk mengetahui mana riwayat yang sahih, mana yang riwayat yang tidak sahih. Baik, untuk mengetahui hadis itu riwayat ini sahih atau tidak sahih, apa yang kita perlukan? Kita perlu kepada takhrij, kita perlu pada dirasat asani, kita perlu kepada ilmu jarh wa ta'dil, kita perlu kepada ilmu ilal. Nah, jadi perangkat-perangkat inilah yang akan kita gunakan di dalam menghukum hadis ini sebagai hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif, ataupun hadisnya nanti dikatakan mu'allal, ada illah, atau hadis syadz, ada hadis mudharib, ada hadis maqlub, hadis mudraj dan lain sebagainya. Semuanya itu akan diketahui melalui perangkat-perangkat tadi. Ya. Nah, jadi sekali lagi ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya itu sudah menjadi bagian inti daripada takhrij, yang apabila tujuan takhrij itu adalah untuk mengetahui kualitas hadis, ya, bukan murni takhrij untuk mengetahui sumber hadis itu saja. Ya. Allah taala alam. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, fadhal. Tadi Ustadz menyebutkan ada masadir asliyah, ada masadir tsanawiyah. Apa saja yang termasuk masadir asliyah dan bagaimana apakah ada urutan keutamaannya itu Ustadz? Maksudnya apakah ada yang didahulukan sebagai dari masadir asliyah ini, apakah ada tingkatan-tingkatannya, dan apakah tingkatan itu berdasarkan kesahihan atau derajat kitabnya atau berdasarkan tahun ditulisnya, Ustaz? Ya, sebenarnya ini nanti mungkin akan dipresentasikan, atau mungkin yang punya giliran tentang masadir takhrij, ya. Ini sebenarnya nanti akan dibahas pada masadir takhrij. Ya, masadir takhrij ada masadir asliyah dan ada masadir tsanawiyah. Masadir asliyah ini adalah kitab yang ditulis oleh para ulama dengan sanad mereka sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dikatakan sebagai sumber utama. Nah, kemudian yang sanawi ini, ya, sanawi ini adalah ya bukan sumber asli, ya, bukan sumber asli. Artinya apa? Kitab tersebut ditulis bukan dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti tadi, ya. Dan ini pun ada masadir sanawiyah ini ada berbagai macam bentuk, diantaranya adalah ada namanya kitab-kitab takhrij.
Kitab-kitab takhrij seperti apa? Seperti Kanzul Ummal, Al-Jami'us Shaghir, ya, kemudian Nasbur Rayah misalnya. Nah, ini semuanya adalah kitab-kitab takhrij. Ya. Nah, kemudian ada kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, kemudian Bulughul Maram, kemudian ada ya Al-Arba'un An-Nawawiyah dan lain sebagainya. Maka ketika kita menelusuri hadis, kemudian kita temukan pada Riyadhus Shalihin, kita nggak bisa mengatakan akhrajahun Nawawi fi Riyadhus Shalihin, nggak bisa, ya, nggak bisa kita mengatakan akhrajahu karena akhrajahu. Nah, jadi antara takhrij dan ikhraj itu juga harus betul-betul kita tahu. Pertama, kalau kharraja yukharriju takhrijan, kalau akhraja yukhriju ikhrajan. Nah, kalau ikhraj ini adalah, ya, misalnya akhrajahu Al-Bukhari. Nah, berarti orang yang menyebutkan hadis dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah itu dinamakan mukhrij, ya, atau akhrajahu. Nah, takhrij itu adalah kita apabila ingin mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis ini di dalam bukunya kepada Rasulullah SAW dengan sanadnya kepada Rasulullah. Maka apa yang kita lakukan itu namanya takhrij. Sehingga di dalam takhrij apa yang kita lakukan? Akhrajahul Bukhari, akhrajahu Muslim, akhrajahu Abu Dawud. Artinya apa? Abu Dawud mencantumkan hadis tersebut di dalam kitabnya dengan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ini yang dikatakan sebagai masadir yang asliyah. Yang penting hadis tersebut ditulis dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sementara masadir asliyah ini memang ditulis ya bukan untuk dijadikan sebagai sumber, ya, seperti Riyadhus Shalihin, bukan, Bulughul Maram, bukan, ya, kemudian Al-Jami'us Shaghir, enggak juga. Nah, Jami'us Shaghir ini akan membantu kita untuk mengetahui hadis ini ada di mana di dalam kitab-kitab sumber asli. Nah, maka ketika kita mencari hadis, pertama kita harus mencarinya, menelusurinya pada sumber-sumber asli, yaitu kutubus sittah, misalnya, atau kutubus tis'ah, atau hadis-hadis ataupun kitab-kitab yang memang murni ditulis oleh para ulama dengan sanad mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kita nggak temukan di dalam kitab yang asli, ternyata ada di dalam Al-Jami'us Shaghir. Di situ misalnya menyebutkan di hadis ini disebutkan di dalam kitab ini, misalnya kitab kada misalnya. Ya. Nah, maka kita di dalam takhrij kita tidak mengatakan akhrajahu Suyuti fil Jami' Shaghir, nggak bisa. Tapi kita akan mengatakan dzakarahu as-Suyuti fil Jami' Shaghir wa azahu ila fulan. Apabila kita tidak menemukan ketika dia nisbahkan misalnya kepada fulan, terkadang ada nanti kita temukan dia nisbahkan kepada kitab tertentu, tetapi ketika kita telusuri kok nggak ada. Dan itu banyak, misalnya kita temukan nanti zakarahu wa azahu lit Tabrani fil Kabir. Setelah kita telusuri dalam Al-Mu'jam Al-Kabir kok nggak ada gitu. Kenapa? Ya karena nuskhah itu dulu berbeda-beda. Terkadang nuskhah yang ada di tangan mereka itu ada hadis tersebut, tapi dalam nuskhah lain ternyata nggak ada gitu. Ya. Nah, maka yang penting adalah dia tidak ada batasan tahunnya. Yang penting kitab itu ditulis oleh seorang musannif dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah, maka itulah yang menjadi sumber asli ataupun masadir asliyah. Ya. Nah, nanti secara rincinya itu akan dibahas oleh sahabat-sahabat yang memiliki tugas tentang masadir takhrij ini nanti. Dan insya Allah juga nanti akan kita sempurnakan berkaitan dengan itu. Dan itu sebagai gambaran. Intinya sekali lagi adalah kitab yang ditulis oleh para ulama dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah, itu yang dijadikan sebagai, yang dinamakan sebagai al-masadir al-asliyah. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Sedikit nyambung pertanyaan, Ustaz. Ayat fadhol ya, Syekh. Itu tadi disebut beberapa istilah kan di kitabnya Ustadz halaman 19 itu kan ada juga istilah mukhrij, mukharrij, makhraj. Ya, ya. Itu mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, di Imdadul Mughith itu pun sudah saya jelaskan antara mukhrij, mukharrij, makhraj, mustakhraj, mustakhrij, ya itu harus betul-betul kita bedakan. Kemudian antara sanad, isnad, musnid, matan, itu kan harus betul-betul kita bisa membedakan semua itu supaya tidak keliru, ya. Dan juga supaya kita nanti mengetahui bagaimana istilah para ulama, misalnya ada al-hadisu isnaduhu sahih. Kemudian hada hadisun sanaduhu sahih. Lah, kenapa kok sanad dan isnad? Padahal sanad dan isnad itu secara istilah beda. Kalau sanad itu adalah jalurnya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari fulan, itu namanya sanad. Ya. Kalau isnad tersebut artinya apa? Kita menyandarkan hadis tersebut kepada sumbernya, itu namanya isnad. Asnadahu fulanun ila fulan, berarti dia menyandarkan hadis ini kepada sumbernya. Jadi penyandaran hadis kepada sumbernya namanya isnad, tapi sandaran ataupun sanad itu, ya, sanad itu adalah ya perawi yang meriwayatkan. Tetapi di dalam praktiknya ternyata ya terkadang para ulama menggunakan kedua-duanya untuk makna yang sama, walaupun di dalam istilahnya itu memang ada pembedaan. Demikian juga dengan takhrij dan ikhraj, ya, akhrajahu fulan dan kharajahu fulan, ya. Baik, mungkin ini karena masih berkaitan dengan definisi takhrij. Lain, ya, yaitu orang yang menyebutkan hadis dengan sanadnya, dengan menyandarkannya kepada ya sumbernya di dalam kitab. Nah, jadi syarat-syarat ikhraj ini dia menyebutkan hadis di dalam kitabnya sendiri atau di dalam imla. Imla itu majelis periwayatan, nanti majelis periwayatan seorang syekh membaca hadis untuk ditulis oleh murid-muridnya, itu namanya imla. Hadis itu pun dia menyebutkan hadis tersebut di dalam riwayatnya dengan sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga dikatakan sebagai mukhrij, ya, di dalam kitab ataupun di dalam imlanya. Jadi sekali lagi mukhrij itu adalah dzakirul hadis, yang menyebutkan hadis dengan sanadnya di dalam kitab ataupun di dalam imla. Seperti kita mengatakan akhrajahu al-Bukhari, maka mukhrijul hadis huwa al-Bukhari atau Muslim masalan. Artinya apa? Akhrajahu al-Bukhari artinya apa? Dzakarahu fi kitabihi bi isnadihi. Baik, al-mukharrij, ya, al-mukharrij bit tasydid, ya, terkadang juga bit takhfif juga. Nah, tetapi al-mukharrij yaitu isim fa'il dari kharraja, yukharriju, takhrijan. Nah, yaitu apa? Azwul hadisi ila man akhrajahu minal a'immah, atau azwul hadis. Azwu itu ya menisbahkan hadis ila man dzakaral hadis bi kitabihi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan takhrij, ya, takhrij al-mukharrij. Maka orang yang melakukan itu dinamakan al-mukharrij. Perbuatannya itu dinamakan takhrij. Hadis yang ditakhrij itu namanya al-mukharraj, ya, al-hadis al-mukharraj. Kemudian al-makhraj, ya, al-makhraj itu apa? Al-makhraj adalah
bisa menjadi masdar mimi, bisa menjadi dzarf, bisa menjadi makan. Ya, makhraj berarti di sini ismu makan, ya, yaitu makanul khuruj. Nah, makanul khuruj ini artinya apa? Makhrajul hadis artinya apa? Hadis ini keluar dari mana? Nah, maka yang dimaksud makhraj di sini adalah para perawi. Kenapa? Karena seakan-akan hadis ini keluar dari para perawi. Karena kalau mereka tidak mengeluarkannya dari mulut mereka, dari hafalan mereka, maka kita tidak akan pernah mengetahui hadis tersebut. Nah, maka makhrajuhu itu adalah perawinya. Ya. Makhrajuhu ma'ruf berarti perawinya ma'ruf. Nah, kalau mustakhraj, ya, mustakhrij, istikhraj, ini ada seseorang musannif, dia mengarang kitab. Kitab hadis misalnya. Satu contoh. Ada kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Semua hadis-hadis itu diambil oleh misalnya saya atau seorang ulama misalnya. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari tersebut, tetapi bukan melalui jalur Imam Bukhari, tetapi melalui jalur orang lain selain daripada Imam Bukhari. Nah, kenapa? Misalnya gurunya Imam Bukhari ini banyak murid. Nah, di antara yang mendengar dari guru ini adalah Imam Bukhari, dan ada perawi lain. Nah, mustakhrij ini apa yang dia lakukan? Dia meriwayatkan hadis-hadis Bukhari yang ada dalam Bukhari, tetapi bukan melalui jalur Imam Bukhari, ya, tetapi melalui jalur orang lain yang juga meriwayatkan dari guru yang sama, atau dari melalui guru daripada guru Imam Bukhari dan seterusnya. Artinya bukan melalui jalur Imam Bukhari yang murni. Maka dikatakan al-mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari atau al-mustakhraj ala Sahihaini, ya, mustakhraj ala Sahih Muslim misalnya. Nah, maka kitabnya itu dinamakan kitab al-mustakhraj. Ya, kitab al-mustakhraj, yaitu kitab-kitabnya itu mengandung kitab-kitab yang ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tetapi dengan sanad yang berbeda. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan bahwa hadis ini ternyata ya bukan tunggal dari hadis dari riwayat Imam Bukhari saja, ternyata ada orang lain juga yang meriwayatkan dari selain Imam Bukhari atau selain dari guru Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, itu perbedaan inti antara takhrij, ikhraj, atau antara mukhrij, mukharrij, dan makhraj dan mustakhrij. Ya, dan mustakhraj. Kalau mustakhrij itu adalah orang yang melakukan itu. Kalau mustakhrajnya itu adalah kitabnya itu. Kalau istikhrajnya itu adalah perbuatannya. Ya. Nah, nanti bisa dibaca, sudah jelas di sini. Nah, di situ ada ta'rifat juga di ba'd mustalahat, ada sanad, isnad, matan, musnid, musnad, ya. Kemudian sanad, isnad, hadis, hafiz, hadis, ya, semuanya itu sudah dijelaskan di situ. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Jadi sekali lagi, takhrij itu adalah kita menisbahkan kitab ini kepada siapa gitu. Hadis ini siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mengikhrajnya gitu. Kalau ikhraj itu menyebutkan hadis di dalam kitab dengan sanad sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau kepada sumbernya. Allah Taala. Nah, tetapi, maaf sedikit lagi, tetapi sering sekali nanti di dalam praktiknya para ulama itu menggunakan kharraja dan akhraja itu untuk makna yang sama. Hadzal hadis kharrajahu Al-Bukhari. Nah, berarti yang dimaksud adalah ikhraj di situ. Artinya takhrij ini dipinjam untuk ikhraj, sama seperti sanad dan isnad. Isnad itu adalah proses penyandaran, ya, kepada sanad, kepada para perawi. Sanad itu adalah perawinya. Tapi dalam praktiknya itu kita akan temukan justru
banyak menggunakan isnaduhu sahih. Berarti yang dimaksud adalah sanadnya, bukan penyandarannya kepada sanad. Allah Ta'ala. Satu lagi, Ustaz. Oh iya. Kadang kan di dalam penulisan itu kan disebutkan akhrajahu al-Bukhari misalnya. Tapi kadang-kadang juga disebutkan rawahu. Ya, jadi kita akan menemukan beberapa istilah. Ya. Pertama, akhrajahu al-Bukhari. Kharrajahu al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Sebenarnya maknanya sama. Jadi maknanya sama. Ya. Artinya akhrajahu al-Bukhari artinya Imam Bukhari menyebutkan hadisnya di dalam kitab, menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya dengan sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kharrajahu juga digunakan. Nah, dari mana kita mengetahui yang dimaksud adalah itu ya? Karena di sini konteksnya akan siyaqul kalam, ya, siyaqul kalamnya nanti. Karena Imam Bukhari itu menulis kitab yang menjadi sumber takhrij, maka ketika dia mengatakan kharrajahu, berarti maknanya dia menyebutkannya di dalam kitabnya yang menjadi sumber. Ya, berbeda dengan misalnya kharrajahu doktor hadal kitab, kharrajahu doktor fulan misalnya. Berarti nggak mungkin yang dimaksud adalah meriwayatkan hadis itu di dalam kitab mereka di dalam kitab mereka dengan sanad mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa tidak? Kenapa? Ya karena tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan pada hari ini ya kecuali sudah tertulis pada kitab-kitab yang terdahulu. Maka tidak bisa kita mengatakan ini yang banyak kita temukan nanti rawahu Al-Albani misalnya rahimahullahu taala, nggak bisa karena Albani bukan periwayat hadis, ya. Tapi kalau kharrajahu bisa. Nah, tapi kalau rawahul Bukhari artinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Jadi rawa ini lebih umum sebenarnya, lebih umum artinya dia meriwayatkannya dengan sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ditulis di dalam kitabnya atau tidak, itu namanya rawa. Tetapi ketika kitab-kitab itu sudah tertulis, kemudian kita mengatakan rawahul Bukhari, maka artinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dan tentu yang dimaksud di dalam kitab sahihnya atau di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, atau mungkin di dalam rawahu Al-Bukhari fi Tarikh Al-Kabir misalnya. Atau As-Saghir misalnya. Tapi kalau kita menyebut selain dari Sahih Bukhari sahihnya, maka harus disebut rawahul Bukhari. Nah, kalau di luar sahihnya, maka kita harus mencantumkan di kitab apa? Di kitab Al-Adab Al-Mufrad atau dalam Al-Tarikh Al-Kabir atau Al-Tarikh As-Saghir misalnya. Tapi kalau dalam sahih biasanya cukup akhrajahu Al-Bukhari, sudah cukup, orang akan paham bahwa yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, maka itu antara istilah rawahu, akhrajahu itu di dalam praktiknya, di dalam penggunaannya itu maknanya sama. Ya, maknanya sama, yaitu meriwayatkannya dengan sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang di dalam makna rawa itu lebih umum daripada akhraja. Karena akhraja itu meriwayatkan atau menyebutkan hadis di dalam kitabnya dengan sanad yang diriwayatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bainahuma umum khusus antara rawa dan akhraja. Wallahu taala a'lam. Syukran. Jazakumullah khair. Wa iyyakum wa iyyakum. السؤال آخر. طيب إن لم يكن هناك سؤال آخر نكتفي ب Ustaz, izin bertanya Ustaz. تفضل. Ini Ustaz, terkait hadis ya. Apakah seluruh hadis itu bisa dihukumi
yaitu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kan tadi hadis dikatakan yaitu adalah ma'udifa ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qoblal bisa atau ba'dal bisa. Contoh kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikah di umur 25 tahun, sedangkan ada orang yang mengatakan, oh saya nikahnya biar sunnah nih umur 25 tahun. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berprofesi sebagai pedagang. Kemudian sekarang kan banyak ya apa ya motivator itu mengatakan bahwa ya tijarah itu adalah sunnah karena pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian hal-hal yang lain itu Ustaz ya. Ya terutama kan mungkin di Indonesia juga marak yaitu poligami, itu ada yang mengatakan itu adalah sunnah karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Nah itu bagaimana pandangan Ustaz tentang istilah tersebut? Baik. Jadi ini juga akan kembali kita harus pertama mengetahui ta'rif, ya, karena al-ahkam mabniun ala al-haqa'iq al-lughawiyah, mabniyatun ala al-haqa'iq al-lughawiyah. Artinya mau tidak mau kita harus merujuk kepada definisi daripada hadis dan sunnah itu sendiri. Menurut ulama hadis, sunnah itu muradifah lil hadis. Karena sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw sawa'un kana ba'da qabla al-bi'tsah aw ba'da al-bi'tsah. Itu semuanya sama menurut ulama hadis. Jadi tidak ada pembedaan antara sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam fikih, ya, di dalam fikih sunnah itu memiliki definisi yang berbeda. Ya, dalam fikih misalnya sunnah itu selain daripada fardu, ya, yaitu suatu perbuatan, ya, ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Nah, maka sunnah di sini dalam makna ini muradif dengan mustahab, mandub. Ya, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, artinya bukan wajib. Ya. Jadi sunnah di dalam definisi dalam kategori ulama fikih, dalam definisi pengertian ulama fikih itu berbeda, ya, dengan yang digunakan di dalam istilah ilmu hadis. Kita di sini pertama tentu tidak melihat kepada definisi fikih yang menyatakan bahwa sesuatu sunnah itu adalah perbuatan yang apabila kita lakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa, ya, walaupun ini secara umum, walaupun kalau secara detailnya nanti ya ada sunnah yang kalau kita tinggalkan justru berdosa, ya, kalau kita niatnya adalah meninggalkannya adalah min ajli istighfar misalnya dan lain sebagainya, maka itu akan berdosa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dianggap sebagai sunnah dan sejauh mana kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, itu juga sebenarnya nanti ada hal-hal yang banyak hal yang harus kita pahami, ya. Itu diantaranya adalah kalau di dalam hadis ataupun sunnah secara etimologi itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Tapi apakah semua yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita dianjurkan untuk mengikutinya? Tidak. Ternyata ada nanti yang namanya khususiyat, ya, khususiyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah nikah lebih daripada 4. Ya, nikah lebih daripada 4. Nah, maka ada hal-hal yang artinya tidak semua apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus melakukannya, karena sekali lagi ada yang khususiyah, nanti ada yang namanya khususiyat, ya, yaitu keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian nanti
ada juga yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya jibiliyah, ya, sifatnya jibiliyah, yaitu sifatnya kepada bawaan dan lain sebagainya, kebiasaan. Nah, itu pun darajat untuk ya tingkatan-tingkatan tuntutan untuk kita mengikuti itu pun berbeda-beda, ya. Nah, seperti sunnah misalnya makan tangan kanan, ya, tetapi harus dengan tangan memakannya, ya tentu tidak. Artinya kalau kita mengatakan harus, maka ya menggunakan selain daripada cara yang Rasulullah gunakan, ya maka kita akan bertentangan, gitu. Ya. Nah, ada yang sunnah ini pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada beberapa motivator, misalnya yang seperti yang disebutkan tadi, itu semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sunnah untuk kita lakukan. Jadi tijarah adalah ya perbuatan sunnah. Ya betul, itu adalah perbuatan sunnah. Kemudian ta'addud, apakah ini juga sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, ya, atau sesuatu yang memang berbentuk boleh dilakukan, dibolehkan atau disunahkan. Karena disunahkan itu artinya ada tuntutan untuk melakukannya, gitu. Ya, ada tuntutan untuk melakukan. Sementara dalam kaitan poligami ini kan sudah dijelaskan, ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum fawahidatan. Ya, artinya para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang dibolehkan tapi bersyarat. Ya. Al-mubah al-masyrud. Kesyaratannya. Artinya di situ bukan kalau kita katakan sunnah maka semua orang itu dituntut untuk melakukan itu. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam tingkatan-tingkatan perintah itu kan ada yang amr yang jazim, kemudian amr yang ghair jazim. Amr yang jazim ini adalah atau tolab jazim, ini ada dua, yang wajib dan yang haram. Kalau tolabnya adalah fi'il, maka tolab fi'il ala sabil jazm, maka ini wajib. Tapi tolab tarki ala sabil jazm, maka ini haram. Kemudian tolab ghair jazim, tolab fi'lin ghair jazim, itu namanya sunnah. Kalau tolabu fi'lin, tolabu tarkin ghairi jazim, namanya makruh. Ya. Maka tidak bisa kita menganjurkan orang untuk mengikuti ataupun untuk melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun kita bisa saja mengatakan ini adalah perbuatan Rasulullah SAW, tapi sejauh mana kita dituntut, nah itu juga harus ditelusuri. Ya. Seperti poligami, apakah semua orang dituntut seperti itu? Tidak, hanya orang-orang yang mampu dan memiliki keberanian dan memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Ya, kalau nggak mampu, justru dilarang bagi dia. Ya, bagi dia bukan sunnah. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya ada tingkatan-tingkatan tuntutan untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ya kalau hanya sekedar menisbahkan ini adalah perbuatan Rasulullah dan kita ingin bertijarah, misalnya saya ingin bertijarah seperti Rasulullah, ya nggak apa-apa. Kalau niat kita adalah ta'assi untuk meneladani, ya kita mendapatkan pahala. Ya, dengan syarat ya kita harus ya betul-betul memahami hukum-hukum bertijarah. Ya, misalnya yang berpoligami, saya mau ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya kita nggak akan bisa mengikuti penuh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, beliau nikah 9, kita nggak bisa, ya kita nggak bisa melakukan itu. Kemudian beliau adil secara mutlak, ya, dan kita mungkin akan sangat berat sekali. Ya, maka sekali lagi, memang bisa kita nisbahkan itu adalah dari sunnah Rasulullah SAW, tetapi yang harus kita pahami adalah sejauh mana kita dituntut untuk mengikutinya dalam masalah-masalah, ya, fi masaila bi'ayaniha, ya.
Itu yang harus kita itu. Kadang ada yang memang mengikut kepada perkembangan zaman, ya, seperti misalnya praktik-praktik kedokteran. Ya, bisa saja. Ini adalah tip nabawi, ya, tip nabawi. Walaupun mungkin praktik itu sudah berkembang sebelum zaman Rasulullah SAW, tapi karena juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sehingga kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah sejauh mana kita dituntut untuk menjalankannya, itu yang betul-betul harus ditahrir. Ya, tidak semuanya. Ya, kita apa? Oh, saya mau seperti ini karena Rasulullah SAW melakukannya. Ya, nah, saya di antaranya adalah seperti misalnya sholat tarawih. Oh, saya mau sholat tarawih 11 aja. Kenapa? Karena Rasulullah sholat 11 rakaat. Kita hanya melihat separuhnya saja, sebagai satu bagian saja. Itu apa? Jumlah rakaatnya. Tapi bagaimana Rasulullah sholatnya, itu kita nggak ikuti. Yaitu apa? Sholat itu sampai hampir sebelum subuh, itu sampai sahur. Ya, dari setelah isya sampai sebelum sahur. Itu panjangnya seperti itu. Kita hanya ngikutin rakaatnya doang. 11 rakaat, setelah itu ngebut-ngebut lagi. Wah, ini sunnah Rasulullah. Bukan sepenuhnya itu sunnah Rasulullah. Rakaatnya yang sunnah mungkin, yang bisa kita nisbahkan kepada perbuatan Rasulullah. Tetapi sifatnya, nah itu yang lebih penting sebenarnya, yang tidak bisa kita ikuti. Ya mungkin itu. Allah Ta'ala. Ustaz, syukran Ustaz. Mau tanya Ustaz, insyaallah. Ya, betul. Pertanyaan ringan Ustaz. Seandainya saja Ustaz, misal ada sebuah instansi ataupun lembaga dengan persyaratan anggotanya, ya mohon maaf, dilarang berjenggot ataupun dilarang berpakaian istilahnya mungkin ya apa cingkrang ataupun seperti itu. Apakah instansi tersebut ataupun lembaga tersebut sebagai apa tidak menganjurkan sunnah Rasulullah atau seperti apa Ustaz? Kira-kira secara hukumnya seperti apa Ustaz? Gitu aja. Ya. Jadi di sini sebenarnya gimana ya? Pertama memang ya kita mau tidak mau kita harus akui bahwa pakaian Rasulullah SAW itu ilanis pisak, dan juga para sahabat itu sampai ada yang menyebutnya sampai setengah betis. Ya. Kemudian ada larangan mengenai isbal, tetapi ini juga yang menjadi mahallun niza, apakah secara mutlak atau muqayyad gitu. Ya, jumhur ulama mengatakan itu muqayyad, yaitu dipahami dalam konteks hadis yang mentakidnya, yaitu manjarra thawbahu khuyala'a, dengan dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah mengatakan inna ahada syiqqai izari yastarkhi illa an ata ahadahu ya Rasulullah. Nah, ini menjulur pakaian saya Rasulullah, kecuali kalau saya pegang, kalau saya angkat. Faqala lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Oh, ini kamu melakukan itu bukan karena khuyala. Nah, maka di sini para ulama mengambil kesimpulan isbal yang dilarang di sini adalah jika disertai dengan khuyala. Oleh sebab itu Imam Abdullah Tusturi mengatakan kalau seandainya isbal lil khuyala haram, maka raf'us thiyab lil khuyala juga haram. Jadi yang diharamkan itu adalah motifnya itu, ya. Nah, kemudian apabila kita misalnya seperti yang disebut, kita ada instansi atau lembaga yang melarang ya, jenggot, ya, ataupun cingkrang misalnya. Nah, ini juga sebenarnya tidak boleh, karena mau tidak mau kita akui ya itu adalah salah satu bentuk dari pakaian Rasulullah SAW, ya, SAW, ya, atau jenggot. Walaupun para ulama juga tentang sejauh mana kita dituntut untuk melakukan itu, ya masih mahallun niza di antara ulama. Oleh sebab itu banyak para ulama juga yang sekarang pada zaman kita itu yang nggak pakai jenggot, ya, yang seharusnya dibiarkan panjang dari sini sampai ke sini, ya, tetapi sebagian justru menghabiskannya, nggak ada jenggot sama sekali, padahal mereka memiliki jenggot tersebut tapi dipotong. Atau bahkan kita melihat juga di ulama-ulama Saudi itu justru yang dipotong sini ditinggalkan di sini saja. Nah, maka
ini juga kembali kepada sejauh mana kita dituntut untuk melakukan itu. Tapi kalau melarang itu saya rasa itu bukan tindakan yang bijak, ya, bukan tindakan yang bijak. Itu melarang, oh ini nggak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Wallahu taala, itu menurut saya itu bukan tindakan yang bijak. Ya. Kita akan mengundang fitnah. Wallahu taala. Kalau dijadikan persyaratan, Ustaz. Nah, kalau dijadikan persyaratan, Kan biasanya ada misal, mohon maaf, seandainya ada perkuliahan ataupun kampus kan biasanya melarang hijab, kayak cadar pun, ya seperti itu mungkin juga ya istilahnya yang ala-ala sunnah Rasulullah seperti ya, itu. jadi begini. Jadi kita melihat sejauh mana tuntutan kita untuk misalnya mau masuk di kampus misalnya. Dan saya merasa bahwa saya ya memiliki misalnya kecenderungan, artinya bakat saya itu hanya disediakan oleh kampus ini, atau jurusan yang saya cari itu hanya ada di kampus ini, nggak ada di kampus lain. Sementara kampus itu mensyaratkan saya bertanya nggak boleh cingkrang, misalnya nggak boleh berjenggot. Nah, pertama, ini kan semuanya sunnah, ya, walaupun sebagian menganggapnya ini adalah wajib, ya, wajib. Tetapi para ulama, ya, ulama misalnya Imam Nawawi, Imam Muhajar mengatakan ya lebih daripada mata kaki itu hukumnya makruh idza kana bi ghairil khuyala. Ya, idza kana Nah, ini di dalam mazhab Imam Maliki. Nah, maka kalau memang ya tuntutan kita sudah sampai kepada tahapan daruri untuk masuk misalnya di kampus tersebut atau di lembaga tersebut, dan dengan terpaksa kita harus meninggalkan ya artinya mengikuti larangan-larangan tersebut, yang selama dalam tanda kutip larangan ini bukan sesuatu yang diperintahkan dengan perintah yang wajib. Ya, bukan melarang sesuatu yang diperintahkan untuk wajib, diperintahkan atau wajib kita lakukan, seperti dilarang sholat misalnya, dilarang ini misalnya. Kalau gitu itu nggak ada tawar-menawar lagi sudah. Ya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan pakaian tadi, ya misalnya kita berpendapat bahwa ya harus di atas mata kaki misalnya. Kemudian ada ya instansi yang melarang kita untuk melakukan itu, syaratnya adalah ya nggak boleh melakukan, ya maka di sini kita ambil pendapat yang membolehkan, ya, mani betul ya bi syai'in falyuqallid man ajaz, itu kan kaidah di dalam fikih kan seperti itu, man betul ya bi syai'in falyuqallid man ajaz, barang siapa yang memang diuji dengan sesuatu di mana dia tidak bisa meninggalkannya atau harus melakukannya, maka dia harus mentaklid pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya misalnya juga berkaitan dengan jenggot, misalnya nggak boleh berjenggot misalnya, ya maka di sini ya dengan terpaksa kita harus ya, karena kebutuhan kita sangat mendesak untuk masuk di tempat tersebut, ya maka mau tidak mau ya kita ikuti, karena kalau bukan demikian kita akan terhalangi dari tuntutan kita yang sangat mendesak ini. Jadi selama itu tidak dalam melarang sesuatu yang fardu, ya maka disitulah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau pelarangan hijab, ya hijab ini ya para ulama mengatakan ya, wajib, ya maka ini ya susah untuk kita terima, ya bahkan ya di sini jika itu syaratnya ya maka mau tidak mau kita harus mencari jalan yang lain, ya. Jadi selama larangannya tersebut ya tidak sampai kepada melarang sesuatu yang fardu, ya. Dan ini juga nanti perlu
perlu ditelusuri. Kenapa? Sebab melarangnya itu apa gitu. Itu juga tidak bisa kita tidak bisa kita abaikan juga. Wallahu taala. Allah. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu ya. Insyaallah untuk mustalahul hadis seharusnya memang sehari itu ya kita ambil dua materi ini, takhrij dan mustalahul hadis ya, tapi nggak apa-apa. Untuk awal insyaallah SKS-nya cukup untuk menyelesaikan dua materi ini insyaallah. Ustaz, insyaallah. Ya, Fidal. Cukup, insyaallah. Oke, jazakumullah khairan Ustaz, insyaallah atas ilmu yang telah disampaikan, insyaallah semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk Ustaz Dr. Lukman Al-Hakim Al-Azhari, insyaallah. Mudah-mudahan semoga Ustaz sehat selalu, insyaallah, keluarga sehat semuanya, dan para asatidz Ustaz sehat selalu semuanya, insyaallah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz.